Halo guys, jumpa lagi dengan gue Kiboto. Sekarang gue pengen ngajakin kalian buat bahas satu topik yang lagi hangat lagi, khususnya masalah pendidikan ya. Jadi mungkin sebagian kalian juga udah tahu kalau LPDP udah buka lagi pendaftarannya mulai dari tanggal 4 kemarin, tanggal 4 Mei ini, dan itu akan berakhir tanggal 1 Juni. Jadi artinya cuma sekitar 25-27 hari ya. Kalian punya kesempatan sekitar waktu segitu untuk mempersiapkan seluruh dokumen-dokumen dan persiapan-persiapan lain untuk bisa kalian daftar di LPDP ini, karena LPDP punya batas waktu yang ketat dan persyaratannya juga nggak main-main gitu. Jadi kalau misalnya kalian ngajuin tapi misalnya persyaratannya itu nggak sesuai, itu bisa jadi kalian nggak lulus di seleksi administrasi, karena di seleksi administrasi itu juga lumayan banyak loh yang gagal. Nah, pertama yang harus kalian persiapkan untuk kalian daftar di LPDP tentunya adalah dokumen-dokumen yang gue bilang tadi ya. Dan dokumennya lumayan banyak sebenarnya. Jadi gue minta kalian, kalau misalnya kalian memang pengen lulus di LPDP, kalian harus persiapkan seluruh dokumen itu sesuai dengan persyaratan yang diminta. Jangan berlebih dan jangan kurang gitu. Dan daftar dokumennya ini gue udah bikin ringkasan, jadi mungkin ini bisa sedikit bantu kalian untuk membuat list daftar dokumen-dokumen apa saja yang bisa kalian persiapkan sekarang, karena 25 hari atau 27 hari itu gue pikir itu bukan waktu yang lama, jadi waktunya akan cepat banget, karena ada beberapa dokumen yang mungkin kalian harus butuh waktu gitu untuk mempersiapkannya, karena ada proses di situ. Nah, jadi dokumennya ada di sini, gue udah catat ada lebih dari 10 dokumen. Jadi yang pertama TOEFL, jadi tes sertifikat bahasa Inggris ini itu adalah syarat pertama yang harus kalian penuhin. TOEFL-nya syarat bahasa Inggrisnya bisa TOEFL ITP ya, TOEFL ITP bisa juga PTE akademik atau bisa juga dengan IELTS. Nah, kalau untuk yang pendaftar di dalam negeri itu cukup pakai TOEFL aja, syaratnya minimal 500. Tapi kalau misalnya untuk pendaftar S2 atau S3 ke luar negeri, itu kalian harus pakai skor IELTS ataupun skor PTE akademik kayak gitu. Nah, kemudian kalian juga harus siapkan selain dokumen TOEFL tadi. TOEFL itu kan kalian harus tes sekarang, nggak mungkin langsung keluar kan, harus ada waktu jeda dulu, nunggu mungkin 2 minggu baru keluar. Itu kalian harus mulai dari sekarang siapin. Nah, dokumen yang kedua adalah surat keterangan bebas narkoba. Nah, surat keterangan bebas narkoba ini nggak bisa dari klinik swasta ya, jadi harus dari rumah sakit pemerintah. Kalau gue rekomendasiin kalian harus ke rumah sakit khusus narkoba, bisa jadi rumah sakit jiwa, rumah sakit khusus narkoba, atau bisa juga ke rumah sakit polisi atau tentara gitu, rumah sakit Bayangkari kayak gitu. Itu lebih kredibel dan lebih bisa dipertanggungjawabkan kayak gitu. Kemudian ada lagi surat keterangan sehat jasmani. Jadi surat keterangan kesehatan biasa itu bisa kalian minta di puskesmas ataupun bisa kalian minta juga di rumah sakit. Yang penting di lembaga kesehatan yang dimiliki pemerintah ya. Kemudian dokumen yang keempat yaitu surat rekomendasi dari atasan. Jadi kalau misalnya kalian udah kerja, itu kalian minta surat rekomendasi kepada atasan kalian. Surat rekomendasinya formatnya udah ada di sini LPDP, nanti gue kasih di sini linknya. Itu kalian bisa print dan kalian bisa ketik juga, lalu diminta tanda tangan ke atasan kalian. Atau kalau misalnya kalian yang belum bekerja, misalnya baru lulus kuliah nih belum kerja, kalian bisa minta surat keterangan atau rekomendasi itu dari dosen kalian kayak gitu, yang membuktikan bahwa kalian memang layak atau memang diberikan rekomendasi untuk melanjutkan perkuliahan ke S2 kayak gitu. Nah, selain surat rekomendasi lagi yaitu surat izin mengikuti tes LPDP. Nah, ini khusus buat kalian yang udah bekerja ya, misal kalian di PNS ataupun kalian kerja di perusahaan, itu kalian minta surat surat izin gitu. Surat izin ini tujuannya agar pada saat kalian lulus LPDP kalian sudah tidak punya alasan lagi untuk membatalkan gitu atau menggugurkan pendaftaran kalian, karena kalian di awal juga sudah menandatangani surat izin dari atasan kalian. Jadi artinya kalian udah dikasih izin untuk ikut tes, dan jika lulus kalian akan diizinkan untuk kuliah kayak gitu. Kemudian persyaratan yang berikutnya yaitu LOA. LOA itu letter of acceptance.
itu dari perguruan tinggi ya. Kalau untuk perguruan tinggi di luar negeri itu biasanya tanpa tes, jadi kalian tinggal nyiapin dokumen, kalian input data-data yang mereka butuhin, itu biasanya kalian dalam berapa hari kerja itu akan dikirimkan LOA-nya kalau persyaratannya semuanya kalian penuhi. Tapi kalau misalnya kalian daftar di perguruan tinggi dalam negeri, itu LOA itu adalah surat keterangan kelulusan kalian di tes masuknya. Jadi kalau di UI ada SIMAK UI, UGM ada UTU UGM, di ITB juga ada USM ITB kayak gitu-gitu. Jadi untuk mendapatkan LOA di universitas di dalam negeri itu harus mengikuti tes seleksi masuknya dulu gitu. Nanti pas kalian selesai tes, lalu kalian akan dapat surat keterangannya. Jadi walaupun nggak ada tulisannya di situ LOA, tapi surat keterangan bahwa kalian lulus itu adalah bukti sebagai pengganti LOA-nya gitu. Kemudian untuk LOA ini sendiri untuk yang S3 itu wajib ya, wajib. Tapi kalau untuk yang S2, kalau misalnya ternyata kalian belum punya LOA, nggak apa-apa, kalian daftar tanpa LOA. Tapi pada saat kalian udah lulus LPDP-nya, baru kalian cari LOA dengan cara tes yang seperti gue bilang tadi. Kemudian dokumen berikutnya biodata diri, ini gampang lah ya, kayak CV biasa, itu kalian ketik. Itu biodata diri juga formatnya udah disediain di LPDP ya, jadi kalian tinggal download aja linknya di sini. Kemudian selain itu KTP-nya di scan, karena kan semuanya bakal diupload di portalnya LPDP, jadi itu kalian siapkan juga KTP-nya. Kemudian ijazah sama transkrip. Jadi ijazah sama transkrip ini kalau bentuknya itu fotokopian, itu udah harus ada cap legalisirnya di situ. Tapi kalau misalnya dia adalah scanan dari ijazah ataupun transkrip asli kalian, itu nggak perlu cap lagi gitu, karena itu udah kelihatan aslinya kan. Kalian juga bikin profile diri itu kayak semacam kalian menyampaikan ke LPDP apa kelebihan kalian, apa keinginan kalian setelah S2, apa tujuan kalian mengambil S2, kemudian kalian pengen mencapai apa setelah lulus, kayak gitu-gitu. Pokoknya bagaimana kalian branding diri kalian sehingga kalian bisa meyakinkan LPDP untuk menerima kalian sebagai LRD. Kemudian ada lagi personal statement. Nah, personal statement ini kayak kayak surat pernyataan diri kalian tentang suatu komitmen gitu, misalnya akan kembali ke Indonesia kalau misalnya kalian kuliah di luar negeri, atau kalian persyaratan yang disyaratkan oleh LPDP yang harus kalian penuhin. Jadi kayak cuman surat pernyataan itu aja yang kalian tangani. Nah, dokumennya itu aja, jadi sebenarnya nggak terlalu banyak juga, tapi yang penting kalian harus persiapkan semuanya dari sekarang. Pokoknya habis kalian nonton video ini langsung kalian penuhin, karena waktunya bisa jadi cukup panjang ya buat kalian bisa menuhin itu semua gitu. Dan untuk masuk ke portal LPDP pun kalian jangan sampai nunggu mepet habis waktu penutupan pendaftaran, karena itu bakal rame banget, nanti bisa jadi down dan kalian sendiri akan kesulitan buat daftar, dan nanti kalian bakal puyeng atau pusing sendiri kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian dari sekarang udah persiapin, dan seandainya kalian juga nggak keburu misalnya daftar di periode 1 ini, kalian masih ada kesempatan untuk daftar di periode 2 yang sekitar bulan Agustus gitu. Jadi mulai 1 Agustus sampai 8 September kayak gitu. Jadi kalian tinggal siapin itu aja, dan gue doain lulus. Nanti gue akan bikin segmen per segmen ya, biar lebih fokus ya. Gue akan bikin segmen bagaimana bikin personal branding atau profil diri. Itu gampang sebenarnya, cuman akan ada strukturnya yang itu akan membuat kalian lebih gampang tuh buatnya. Kemudian juga apa-apa aja yang harus kalian persiapkan untuk ujian, nanti gue akan bikin juga. Jadi buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, comment, and share, dan see you next time. Have a nice day. Bye bye.